Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama aku Alivia Reva. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah yang sangat inspiratif dari sosok pemuda di tahun 1960-an yang sampai saat ini pun kata-katanya yang sangat inspiratif masih menjadi pedoman bagi kita anak-anak muda. Sesuai yang di thumbnail dan di judul, aku akan membahas sedikit kisah hidup biografi dari sosok Suhoki. Mungkin teman-teman juga pernah lihat kata-kata Suhoki yang sangat inspiratif di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Jadi mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih sosok Suhoki ini sangat terkenal sampai saat ini, dan apa peran Suhoki saat itu? Dan teman-teman tahu nggak sih kalau Suhoki itu ternyata meninggal di umur 27 tahun. Aku juga baru tahu ternyata Suhoki meninggal di usia yang muda. Nah, kira-kira gimana sih kisah hidup Suhoki? Lalu, apa peran Suhoki pada masa itu dan juga bagaimana meninggalnya dia saat itu? Langsung aja kita tonton ceritanya ya. Suhoki lahir di Jakarta tanggal 17 Desember 1942. Ia adalah anak dari seorang novelis yaitu Su Lipit dan merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Terlahir di keluarga yang bekerja di dunia sastra membuatnya juga sangat tertarik dengan dunia sastra. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, ia sudah sangat suka membaca karya sastra yang salah satunya adalah milik Pramudia Anantatur. Semenjak sekolah, ia sangat suka mengunjungi perpustakaan di sekolahnya untuk membaca buku-buku sastra. Di saat anak remaja saat ini tumbuh dengan sinetron, idol group, dan reality show selebriti, sosok Suhoki menghabiskan masa kecilnya sampai remaja dengan mengunjungi perpustakaan umum dan juga taman-taman bacaan yang ada di pinggiran jalan kota Jakarta. Di saat anak-anak lain bermain layangan, gundu, ataupun permainan masa kecil lain, menghabiskan masa kecil sampai remajanya dengan membaca buku-buku dongeng sastra klasik, filsafat, sejarah, dan biografi tokoh-tokoh yang mengubah dunia. Hal ini terus dilakukannya sampai ia lulus SD dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya. Setelah lulus SMP, ia berhasil diterima di SMA Katolik Kolese Kanisius melalui jalur prestasi. Ia memilih jurusan sastra karena memang benar-benar menyukainya. Selama SMA, kecintaannya dengan sastra semakin bertambah dan ia juga menyukai ilmu sejarah. Berkat kecerdasan yang dimilikinya, Suhoki pun dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Setelah lulus SMA, Ki melanjutkan kuliah di Fakultas Sastra jurusan Sejarah di Universitas Indonesia. Di saat pemuda keturunan Tionghoa memilih jurusan yang lebih bergengsi seperti ekonomi, arsitek, kedokteran, dan lainnya, Ki memilih jurusan sastra sejarah sebagai gudangnya arus pemikiran, ide, serta gagasan untuk membangun kesadaran politik yang lebih mendalam. Pemahaman Ki mengenai sejarah, politik, dan ekonomi pada saat itu diuji di masa remajanya ketika Indonesia berada dalam masa yang paling kritis, paling gelap, dan paling mencekam pada saat itu. Dan pada saat itulah Ki memenuhi panggilannya sebagai seorang intelektual muda dengan menulis kritik keras terhadap pemerintah dan mulai membangun bibit-bibit kesadaran demokrasi agar setiap lapisan masyarakat memahami dan mengetahui masalah di negaranya sehingga kelak dapat terlibat menentukan arah hidup bangsa Indonesia. Saat menjadi mahasiswa inilah sosok Ki dikenal sebagai orang yang paling vokal mengkritik kinerja pemerintah era Soekarno atau Orde Lama serta menjadi salah satu arsitek aksi Long March dan juga demonstrasi besar mahasiswa pada tahun 1966 yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional. Karena pada saat itu gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan. Bentar, tunggu dulu. Tadi kan aku bilang bahwa Suhoki menjadi salah satu arsitek dari aksi demonstrasi mahasiswa secara nasional di tahun 1966 yang mengkritik pemerintahan Soekarno. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan Suhoki melakukan dan teman-teman mahasiswa lain di Indonesia melakukan demonstrasi terhadap kinerja pemerintahan Soekarno? Padahal
Pak Soekarno adalah presiden yang sangat-sangat baik. Kenapa ya? Sebagian besar penduduk Indonesia saat ini mungkin memandang Pak Soekarno sebagai sosok pahlawan nomor satu di Indonesia. Beliau juga telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini melalui berbagai jalur secara intelektual, dan juga Pak Presiden Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang tidak hanya disegani di negerinya sendiri, tetapi juga disegani di dunia internasional. Bisa dipungkiri bahwa sosok Presiden Soekarno memang telah berperan luar biasa besar untuk Indonesia dari masa Hindia Belanda, memperjuangkan hak berpendapat di Den Haag, dan juga keluar masuk penjara, diasingkan, sampai akhirnya beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1945. Demikian, bahkan sosok Presiden Soekarno bukanlah seorang yang sempurna dan tanpa cacat. Ada masa di mana kebijakan-kebijakan politiknya dianggap dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan partai orang-orang di dekatnya. Sehingga di masa akhir pemerintahan Soekarno banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari mulai pembentukan demokrasi terpimpin yang semakin mengarah kepada otoritarianisme, praktek kolusi dan nepotisme, dan juga penyalahgunaan kekuasaan di mana uang revolusi yang dikumpulkan dari keringat rakyat dan juga karcis-karcis bioskop dihamburkan oleh para pemerintah atau orang-orang di pemerintahan di luar negeri. Posisi Gi pada saat itu jelas menentang Soekarno sebagai seorang politikus. Tapi bukan berarti Soehoki tidak menghormati Soekarno. Salah satu catatan hariannya, Gi menulis, "Saya kira saya menyukai Soekarno sebagai seorang manusia, tapi sebagai seorang pemimpin, tidak." Dan Soehoki tidak berhenti begitu saja ketika Presiden Soekarno tumbang. Setelah Presiden Soekarno tumbang atau Orde Lama tumbang, pemerintahan pun dikuasai oleh Soeharto dengan Orde Barunya. Di masa Orde Baru, saat itu orang-orang sangat tabu membicarakan tentang PKI atau pengikutnya. Namun Soehoki tak segan mengungkapkan kebenaran. Dia berani mengkritik pemerintahan Orde Baru yang melakukan pembantaian terhadap anggota PKI. Dan salah satunya dengan artikel opininya di Koran Mahasiswa Indonesia dengan nama samaran Dewa yang menyoroti pembantaian anggota atau orang yang berafiliasi PKI di Bali. Hanya itu, Soehoki juga mendatangi beberapa daerah seperti Purwodadi dan Semarang untuk melihat bagaimana peristiwa penjagalan itu. Semua kisah itu ditulisnya ke dalam surat yang dikirim kepada sahabatnya, Haberfaith. Haberfaith adalah sahabat diskusi Soehoki dari Australia yang belakangan menulis tentang Indonesia. Walaupun dia menentang habis pembantaian pengikut atau orang yang dianggap berafiliasi dengan PKI, tetapi dia bukanlah orang komunis. Soehoki adalah orang yang anti dengan komunisme. Tetapi dia menentang pembantaian itu karena menurutnya setiap orang memiliki hak untuk hidup dan memilih sesuatu. Selain dituangkan dalam surat dan artikel, keberaniannya itu juga dituangkan dalam tugas akhir kuliahnya. Dia membahas bagaimana awal berdirinya organisasi Marxis di Indonesia dan juga pembantaian PKI di Madiun. Karena keberaniannya itu membuat Soehoki menerima berbagai macam teror, dari mulai surat kaleng sampai yang terparah diserempet oleh mobil. Ibunya pun sangat mengkhawatirkannya, bahkan sampai ada seorang intelijen yang memperingatkan Soehoki, namun peringatan itu tidak dihiraukannya. Tumbangnya Orde Lama dan seiring berkuasanya Orde Baru, Soehoki merasa kecewa terhadap beberapa kawannya sesama aktivis yang dianggapnya berkhianat. Orde Baru sempat menawarkan kursi DPR kepada Gi, namun ditolaknya. Sementara 13 kawan aktivisnya yang pada saat itu berjuang bersamanya menerima jabatan itu. Kekecewaan Gi terekspresikan dengan mengirimi bedak, gincu, dan cermin kepada kawan-kawan aktivisnya yang menerima jabatan sebagai anggota DPR. Gi berharap teman-temannya itu dapat berdandan cantik di hadapan para penguasa. Gi menganggap mereka sudah melupakan kepentingan rakyat dan juga hanya mementingkan kedudukan atau jabatan dan juga kepentingan pribadi mereka.
Berbicara tentang kisah cinta Suhoki nampaknya tidak banyak cerita karena Suhoki sempat dekat dengan beberapa wanita atau temannya, namun kebanyakan dari hubungan itu ditentang dari pihak ayah perempuan itu karena Suhoki sebenarnya orang yang baik, tetapi ayah dari perempuan itu takut karena Suhoki dianggap terlalu beresiko jika dekat dengan anak mereka. Ya, dari awal tadi aku belum bilang bahwa Suhoki mendirikan salah satu organisasi yaitu Mapala UI, yaitu sebuah organisasi pecinta alam khusus mahasiswa Universitas Indonesia. Yang salah satu kegiatannya adalah mendaki gunung. Oh iya, salah satu hobi Suhoki adalah mendaki gunung karena di sana ia bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi dari alam dan ia juga sering menulis puisi ataupun sajak ketika setelah atau sedang di atas gunung. Ada catatan dari Suhoki juga yang mengatakan bahwa patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat. Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung. Namun dari hobinya inilah ternyata hidupnya pun berakhir di sini. Tepat di tanggal 16 Desember 1949, satu hari sebelum ulang tahun Suhoki ke-27 tahun, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di Gunung Semeru saat melakukan pendakian bersama teman-temannya. Kematian Suhoki ini menggemparkan tanah air pada saat itu. Semua elemen masyarakat sangat terkejut, mulai dari para akademisi, wartawan, para aktivis mahasiswa, dan berbagai kaum lainnya. Sampai-sampai ada yang menduga bahwa kematian Suhoki ini disebabkan karena dibunuh oleh pemerintahan Orde Baru. Namun anggapan ini sudah dibantah oleh salah satu rekannya yang mengikuti pendakian pada saat itu, bahwa Suhoki memang benar-benar keracunan gas beracun pada saat melakukan pendakian sehingga ia pun tewas. Pada saat itu tidak hanya Suhoki yang meninggal di tempat, tetapi ada salah satu temannya juga yang meninggal. Dan selain itu ada juga beberapa temannya yang merasakan keracunan karena gas beracun itu, tetapi akhirnya pun selamat. Jadi meninggalnya Suhoki di usia 27 tahun ini bukan karena dibunuh ataupun lainnya, tetapi murni karena keracunan gas beracun di Gunung Semeru. Namun sepertinya Suhoki bisa memprediksikan bahwa sebenarnya dia akan mati muda karena di salah satu catatannya berkata bahwa nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tetapi mati muda. Dan yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu. Bahagialah mereka yang mati muda. Nah, itu dia tadi sedikit kisah hidup dari seorang Suhoki, seorang aktivis muda pada saat itu yang sangat-sangat menginspirasi kita sampai saat ini dengan berbagai catatan-catatan dan kata-katanya yang sangat-sangat relevan sampai sekarang. Dan semoga Suhoki benar di sana dan kita sebagai generasi muda dapat melanjutkan estafet perjuangan tetap mengawal pemerintahan dengan baik. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Semoga cerita dari sosok Suhoki ini dapat menginspirasi teman-teman dan juga menghibur teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah-kisah dan cerita-cerita menarik selanjutnya. Dadah.